Di video ini akan dijelaskan cara penggunaan dari Gsoft Attendant. Software Gsoft Attendant ini adalah software khusus untuk mesin fingerprint dengan merek FingerPlus. Di sini akan dijelaskan beberapa menu utama yang akan digunakan hingga nantinya akan menghasilkan laporan absensi. Baik, kita buka softwarenya, double klik. Kita masukkan kata kunci. Untuk default passwordnya adalah Zsoft. Zsoft tanpa spasi. ZSOFT. Kita login. Nah, ini adalah tampilan utama dari software Gsoft Attendant-nya. Nah, baik, kita masuk ke menu pertama, yaitu menu departemen atau staff. Kita pilih pengaturan informasi perusahaan. Nah, di sini ada kolom untuk nama perusahaan. Ini bisa diganti dengan nama perusahaan Anda. Untuk logonya pun bisa diganti dengan logo perusahaan Anda, bisa disesuaikan. Kita pilih cari logo. Nah, nanti tinggal dipilih gambar file logonya. Untuk gambar logonya sendiri tidak lebih dari 100 KB. Oke, jika sudah nanti tinggal di open. Oke, nah jika sudah disesuaikan, nomor telepon, fax, alamat bisa disesuaikan. Jika sudah, kita klik simpan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke menu pengaturan departemen. Nah, di sini kita bisa menambahkan nama departemen yang ada di perusahaan Anda. Saya beri contoh, kita klik tambah. Kita buat departemen admin. Kita pilih OK. Nah, di sini masuk departemen admin. Jika kita mau menambahkan lagi, tinggal kita klik tambah lagi. Kita masukkan nama departemen yang lainnya. Contoh, kita buat nama departemen marketing. Oke. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan nama-nama staffnya. Kita masuk menu staff. Nah, di sini kita bisa klik tambah. Nah, di sini kita bisa isi identitas staffnya. Di kolom Finger ID ini adalah ID yang didaftarkan di mesin. Contoh, misalnya di mesin saya diregistrasikan sebagai ID 1. Kita masukkan 1. Untuk nomor induk disesuaikan dengan nomor induk yang ada di perusahaan Anda. Contoh, nomor induk saya 12345. Untuk nama saya, misalnya saya masukkan namanya Dedi. Saya masuk di departemen admin. Kita tinggal pilih di departemennya. Admin. Nah, untuk identitas staff di sini yang wajib itu hanya 4 kolom sini saja yang bertanda bintang. Untuk tanggal masuk, jabatan, dan nomor handphone itu bisa diabaikan. Di sini juga bisa diganti dengan foto sebagai identitas saja. Oke, jika sudah, kita klik simpan. Nah, untuk menambah staff lagi, kita klik ya. Ini tinggal dimasukkan nama staff yang selanjutnya. Baik, mungkin jika di perusahaan Anda terdapat ratusan karyawan atau bahkan ribuan karyawan, tidak mungkin kita masukkan satu persatu. Nah, kita bisa menggunakan fasilitas menu import Excel. Import Excel, kita bisa buat template-nya dulu.
template-nya, dia akan muncul file Excel. Nah, di sini kita tinggal masukkan. Nah, jika Anda sudah mempunyai daftar karyawan ya, tinggal dimasukkan di kolom nama, nomor induk, departemennya. Saya beri contoh, misalnya ID yang selanjutnya adalah ID 2. Untuk nama misalnya Arif. Nomor induknya disamakan dengan Pijar ID. Nah, untuk departemen jika tadi kita belum buat departemennya, kita bisa langsung import dari sini. Contoh tadi kan sudah ada untuk departemen admin dan marketing. Misalnya kita mau menambahkan satu departemennya teknisi. Tinggal kita masukkan saja di sini. Nanti secara otomatis akan dibuatkan satu departemen lagi. Baik, saya akan memasukkan beberapa nama. Jika sudah, kita pilih simpan. Kita pilih simpan dengan nama karyawan. Nah, untuk formatnya kita pilih yang Excel 97 2003 workbook. Nah, kita simpan. Nah, setelah kita buat file nama karyawannya, kita pilih cari Excel. Cari Excel lalu diarahkan ke file yang tadi kita buat. Nama karyawan, kita open. Nah, sekarang bisa kita import. Oke. Nah, di sini sudah masuk nama karyawannya. Jadi kita tidak perlu repot-repot memasukkannya satu persatu. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke pengaturan jadwal. Pengaturan jadwal, kita masuk ke jam kerja. Nah, di sini adalah poin pentingnya. Di sini di menu ini digunakan untuk mengatur jam kerja. Saya beri contoh, kita klik tambah. Misalnya kita buat namanya jam kerja. Baik, di sini ada beberapa kolom. Yang pertama untuk aturan jam masuk, kedua ada aturan jam keluar, dan menu-menu lainnya. Kita contohkan di perusahaan Anda, jam masuknya itu jam 8 pagi misalnya. Nah, untuk jam pulangnya misalnya jam pulangnya itu jam 5 sore. Kita masukkan 17.00. Nah, untuk di aturan jam masuk itu ada menu awal jam masuk. Menu awal jam masuk ini adalah batas awal karyawan diperbolehkan untuk absen masuk. Contoh seperti ini, masuknya jam 8, di sini saya buat jam 7. Nah, jadi karyawan mulai diizinkan absen masuk setelah jam 7 pagi. Kalau misalnya dia absennya sebelum jam 7, misalnya jam 6.30, dia tidak akan ditampilkan di laporannya. Seperti itu. Nah, di sini juga untuk akhir jam masuk, misalnya saya setting jam 9 pagi. Nah, jadi jika ada karyawan yang absen masuknya lewat dari jam 9 pagi,
Dia tidak akan dimunculkan di laporannya, namun tetap tercatat di mesin absennya. Baik, untuk aturan jam keluar juga sama, ada awal jam keluar. Ini mulai diizinkannya absen pulang. Misalnya mulai dari jam 4 sore sudah diizinkan untuk absen pulang. Namun jika ada karyawan yang absennya sebelum jam 17, sebelum jam 5 sore, itu akan tercatat sebagai pulang cepat. Seperti itu. Nah, untuk akhir jam keluar. Akhir jam keluar di sini adalah batas akhir untuk absen pulangnya. Di sini juga termasuk untuk lemburnya. Jadi misal untuk akhir jam keluar, saya setting sampai jam 11 malam. Jam 23. Nah, jadi setelah jam 17, dia bisa absen pulang sampai jam 23. Nah, di antara jam 17 sampai jam 23 ini bisa dihitung lembur. Nah, di sini ada untuk aturan lemburnya. Di sini ada kolom untuk lembur sebelum jam masuk, ada kolom untuk lembur setelah jam keluar. Untuk lembur sebelum jam masuk, jika ini diaktifkan, maka jika ada karyawan yang datangnya sebelum dari jam masuk, sebelum dari jam 8, dia dihitung lembur. Untuk kolom yang lembur setelah jam keluar, jika ini di checklist, maka jika ada karyawan yang pulangnya lewat dari jam 17, secara otomatis akan tercatat sebagai jam lemburnya. Seperti itu. Nah, di sini ada kolom toleransi terlambat. Toleransi terlambat misalnya saya buat 10 menit. Nah, jadi jika ada karyawan yang absennya jam 8 lewat 10, dia belum dikatakan telat. Tapi jika dia sudah lewat dari jam 8 lewat 11, dia akan tercatat telat 11 menit. Seperti itu. Untuk toleransi pulang cepat, misalnya di sini saya buat 10 menit juga. Nah, 10 menit ini, jadi jika ada karyawan yang absennya 10 menit sebelum jam 17, artinya jam 16.50, dia belum dikatakan sebagai pulang cepat. Nah, namun jika dia absennya lebih besar dari 10 menit sebelum jam pulang, misalnya absennya jam 16.45, dia 15 menit lebih awal sebelum jam pulang, maka dia dikatakan sebagai pulang cepat. Oke, seperti itu. Di sini juga ada kolom untuk istirahat. Jika ini diaktifkan, misalnya jam istirahatnya itu dari jam 12 sampai jam 13. Dari jam 12 siang sampai jam 1 siang. Nah, maka jika ini diaktifkan, karyawan harus absen pada saat keluar mau istirahat setelah jam 12, dia wajib absen di mesin absennya. Setelah dia istirahat, dia mau masuk kembali bekerja lagi, dia harus absen lagi. Namun harus di dalam aturan ini, harus ada di antara jam 12 dan jam 13. Jika dia absen istirahatnya itu sebelum jam 12, dia juga tidak akan ditampilkan di laporannya. Begitupun kalau dia selesai istirahatnya lewat dari jam 13. Oke, selanjutnya di sini ada aturan lembur. Untuk aturan lembur seperti saya jelaskan tadi, lembur sebelum jam masuk untuk menghitung lembur jika dia datangnya lebih awal. Nah, untuk lembur setelah jam keluarnya ini, dia dihitung setelah lewat dari jam keluar. Di sini ada kolom. Nah, ini fungsi kolom ini adalah untuk minimal lemburnya. Contoh di sini saya isi 30 menit.
Jadi jika dia datangnya 30 menit sebelum jam masuk, dia sudah dikatakan lembur. Namun jika dia belum 30 menit sebelum jam masuk, artinya dia absen 30, misalnya 25 menit sebelum jam masuk, maka dia belum dikatakan sebagai lembur di awal. Untuk lembur setelah jam keluar pun sama, contoh saya buat 60 menit. Nah, jadi jika dia 60 menit setelah jam pulang, dia baru dikatakan lembur. Contoh di sini jam 17, jika dia absennya jam 18.00, dia sudah dikatakan lembur 60 menit. Namun jika dia absennya 17.30 misalnya, dia belum dikatakan sebagai jam lembur. Baik, untuk awal jam lembur ini bisa disesuaikan. Secara otomatis dia akan memulai lembur setelah jam keluar. Namun jika di perusahaan Anda ada kebijakan untuk istirahat terlebih dahulu baru dihitung lembur, itu bisa diganti. Misalnya setelah jam pulang dia istirahat dulu 30 menit, baru dia mulai hitungan lemburnya. Di sini kita bisa isi jadi 30 menit. Nah, untuk kolom jumlah menit kerja ini sudah otomatis. Dari jam 8 sampai jam 17 itu 540 menit. Ini dibiarkan default saja. Oke, jika sudah, kita simpan. Oke. Nah, di sini sudah saya buat beberapa contoh jam kerjanya. Contoh jika di perusahaan Anda terdapat beberapa shift, tinggal kita buat shiftnya di sini. Contoh shift 1, jam masuk, jam pulang sudah ditentukan, berikut batasan-batasannya. Shift 2, shift 3. Nah, jika sudah, kita masuk ke kolom aktivasi jadwal. Kolom aktivasi jadwal ini adalah untuk pengelompokan jam kerjanya. Saya beri contoh, misalnya, nah, untuk jam kerja sendiri, kita masukkan jam kerja. Nah, jadi jika di kelompok jam kerja ini hanya ada 1 jam kerja saja, dia tanpa ada shift yang lain, tinggal kita pilih, kita simpan. Oke, nah di sini saya buat contoh. Untuk di kelompok shift, dia terdapat 3 shift. Shift 1, shift 2, dan shift 3. Shift 1, shift 2, dan shift 3. Nah, fungsi di penggabungan ini adalah, jadi jika dalam satu hari, misalnya di departemen teknisi terdapat 3 shift, itu tinggal digabungkan saja. Jadi dia sudah otomatis, jika di absennya di pagi hari, dia sudah otomatis masuk ke shift 1. Jika dia absennya di sore hari, dia sudah otomatis masuk ke shift 2. Begitupun jika dia absen pada saat malam hari, dia sudah otomatis sebagai shift 3. Nah, jika sudah, kita masuk ke kolom jadwal. Kita masuk jadwal staff. Nah, di sini kita bisa pilih berdasarkan departemen atau berdasarkan nama staffnya juga bisa. Contoh di sini untuk bagian admin, dia tidak ada shift. Jadi kita pilih bagian admin, di checklist staffnya. Nah, di sini kita atur mulai berlaku jadwalnya itu mulai dari kapan. Contoh saya buat dari awal bulan, mungkin saya buat sampai akhir tahun. Baik, kita klik tambah.
Nah, untuk bagian admin kita tidak ada shift. Jadi kita masukkan nama jadwalnya yang jam kerja. Disesuaikan dengan hari kerjanya. Untuk departemen admin saya buat hari kerjanya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Untuk Sabtu dan Minggunya saya buat istirahat. Nah, jika sudah, kita pilih simpan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menjadwalkan bagian teknisi. Bagian teknisi ini dia ada 3 shift. Jadi dia dalam satu hari ada 3 shift. Tinggal si staffnya yang memilih dia mau masuk shift 1, shift 2, atau shift 3 nantinya. Kita bisa pilih semua. Kita atur tanggalnya mulai berlakunya dari kapan. Sama seperti tadi, mulai dari awal bulan sampai akhir tahun. Kita klik tambah. Nah, untuk jadwalnya berarti kita masukkan yang shift. Nah, jadi secara otomatis di hari Senin ini sudah terdapat 3 shift. Nanti tinggal dipilih aja untuk staffnya dia mau masuk yang shift mana. Baik, kita tentukan juga hari kerjanya. Di sini saya beri contoh untuk departemen teknisi. Jam kerja normalnya dia hari Senin sampai dengan Jumat. Untuk Sabtu dan Minggunya kita bisa masukkan jadwal lembur. Nah, jadi jika teknisi ini dia masuk di hari Sabtu atau Minggu, dia akan terhitung sebagai jadwal lembur. Nah, namun jika dia di hari Sabtu dan Minggunya ini tidak ada absen, artinya kosong absennya, dia tidak akan dihitung alfa. Baik, kita simpan. Berhasil. Oke. Baik, selanjutnya kita masuk ke pengaturan mesin. Kita pilih daftar mesin. Nah, di sini kita bisa masukkan mesin yang kita gunakan. Kita klik tambah. Nah, untuk pengaturan komunikasi ini sebelumnya sudah kita setting di mesinnya terlebih dahulu. Nah, di sini di mesin sudah saya setting untuk nomor mesinnya nomor 1. Untuk tipe mesinnya saya menggunakan tipe ZT1800. Sini saya menggunakan TCP IP, artinya saya menggunakan kabelan. Nah, di sini kita asumsikan mesinnya itu langsung dihubungkan ke komputer saya. Jadi tanpa melalui hub ataupun router yang ada di kantor Anda. Nah, secara default mesin sudah disetting IP-nya 192.168.1.201. Untuk subnetnya dan gateway sudah disesuaikan. Nah, jadi kita masukkan IP-nya 192.168.1.201. Untuk password komunikasi dan port secara default mesin ZT1800 ini passwordnya 0, untuk portnya 4370. Nah, jika sudah, kita pilih simpan. Oke. Nah, sekarang kita hubungkan. Kita hubungkan mesinnya langsung ke komputer. Nah, di sini kita bisa setting untuk IP komputer kita. Kita pilih Open Network and Sharing Center.
Kita pilih change adapter setting. Nah, ini bisa sesuaikan untuk local area connection-nya. Nah, untuk komputer saya sendiri, saya beri IP 192.168.1.2. Baik, kita pilih OK, kita close. Nah, jika sudah dipastikan kabelnya connect, kita tinggal lakukan sinkronisasi. Pilih menu komunikasi, kita pilih sinkronisasi mesin. Kita coba apakah mesinnya sudah terhubung atau belum dengan komputer. Nah, komunikasi dan sinkronisasi berhasil. Kita pilih OK. Nah, pada saat proses sinkronisasi ini, mesin secara otomatis akan mengikuti jam yang ada di komputer. Nah, jadi dipastikan lagi untuk jam, tanggal yang ada di komputer itu sesuai. Nah, jika Anda mempunyai beberapa unit mesin, kita bisa klik tambah lagi. Nah, di sini kita bisa tambahkan untuk mesin nomor 2, tipe mesin bisa disamakan. Untuk alamat IP bisa kita berikan yang berbeda. Kita simpan. Nah, jika sudah, kita coba registrasi di mesin. Saya coba absen di mesin. Sudah masuk. Nah, selanjutnya adalah proses penarikan data. Proses penarikan data ini dilakukan sebelum kita melihat laporan. Nah, jadi kita masuk download data. Nah, kita pilih dari mesin mana yang akan kita tarik datanya. Contoh saya mesin nomor 1. Kita pilih download log baru. Download log baru berhasil, oke. Nah, di sini akan muncul jam transaksinya. Nah, jika sudah melakukan penarikan data, baru kita bisa lihat di laporannya. Baik. Setelah kita download data, kita bisa masuk menu laporan. Nah, di sini kita bisa pilih staffnya. Kita juga bisa tentukan mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa yang ingin kita lihat laporannya. Kita pilih proses laporan, kemudian pilih laporan kehadiran detail. Kita bisa lihat preview. Nah, ini adalah bentuk laporannya. Di sini ada kolom jam masuk, ada kolom jam istirahat, ada kolom jam keluar. Nah, contoh tadi kita absen di jam 12.08, di mana jam 12.08 itu adalah sudah termasuk dalam kategori jam istirahat. Jadi dia masuk ke dalam kolom jam istirahat. Untuk laporan tersendiri juga sudah ada summary-nya. Jadi sudah ada ringkasannya, mulai dari datang terlambat, pulang cepat, untuk total jam kerjanya, termasuk jam lembur juga. Nah, baik, mungkin sekian video tutorial kali ini. Mungkin jika ada informasi atau pertanyaan bisa langsung menghubungi kantor kita di 021 88 386 888 atau bisa mengunjungi website kami di www.futureplus.co.id. Ya, terima kasih.